Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu koin yaitu BitGearBrice. Dimana sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian sebagai RB dan juga holders dari koin BitGear. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak dalam surat ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Dan sekitar 2 hari yang lalu gue telah membahas dari koin BitGear. Banyak juga beberapa dari kalian mungkin ya yang telah menonton video tersebut dan memberikan suatu perspektif ataupun asumsi dan juga tanggapan mengenai perkembangan dari koin BitGearBrice. Dan dalam sebuah pembahasan dari koin BitGear sekitar 2 hari yang lalu, memang poinnya itu adalah negatif. Dan sangat kebetulan sekali pembahasan kita kali ini mengenai koin BitGear, poinnya itu cukup positif. Dan tanpa mengakhiri rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, seperti biasa kita cek mengenai harga terlebih dahulu. Apakah kondisi dari koin BitGear hari ini sedang mengalami penurunan atau mengalami kenaikan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi harga dari koin BitGear per hari ini sedang mengalami koreksi sekitar 6%. Dan mengenai peringkat, menduduki di peringkat ke 198 pada data coin market cap. Di sini mengenai volume selama 24 jam terakhir pun mengalami penurunan di atas 10%. Oke, jadi belakangan ini memang banyak sekali tanggapan-tanggapan yang sangat negatif ataupun agak sedikit skeptis dari beberapa orang mengenai koin BitGearBrice. Ya, jadi kali ini ada beberapa poin juga yang telah disampaikan oleh developers dan juga beberapa RB. Tetapi sekali lagi, gue sekarang membahas dari koin BitGear dan posisi gue ini netral. Gue tidak berpihak kepada koin BitGear, gue juga tidak berpihak kepada orang lain. Jadi penyampaian yang akan gue sampaikan kepada kalian menurut perspektif dan juga pandangan gue sendiri mengenai koin BitGear. Menurut gue sendiri, di saat koin BitGear mengalami penurunan dan apalagi lebih dari 1 bulanan koin BitGear terus-menerus mengalami penurunan atau sedang berada di trend bearish. Tapi gue rasa suatu saat nanti koin BitGear ini bisa mengalami pemulihan harga ya. Walaupun di sini gue tidak bisa memastikan kapan kira-kira koin BitGear ini bakalan mengalami kenaikan. Tapi di sini banyak sekali tanggapan-tanggapan yang cukup negatif dan gue sangat setuju sekali dengan pendapat kalian. Di sini gue menerima dengan apapun yang kalian komentari di dalam sebuah video-video sebelumnya ketika gue membahas dari koin BitGear. Tapi di sini yang gue tidak setuju dari kalian ketika memang kalian masih memiliki koin BitGear, tetapi kenapa kalian mencaci dan juga memaki gitu ya mengenai koin BitGearBrice. Gue sangat setuju dengan beberapa orang yang memberikan suatu pendapat dan juga sudut pandangnya mengenai koin BitGear ini. Sekalipun orang tersebut itu menjelekkan dari project koin BitGear. Ada yang mengatakan koin tersebut bakalan rug pull, ada juga yang menyatakan bahwa koin ini adalah scam. Itu terserah kalian ketika kalian tidak memiliki koin BitGear. Itu terserah kalian. Itu hal yang wajar, pro dan kontra itu terjadi dari salah satu project. Tetapi yang gue tidak setuju dengan salah seorang holders, dia memiliki koin BitGear tetapi dia malah mencaci dan juga memaki. Jadi konsepnya itu bagaimana ya? Dia memiliki koinnya tapi dia juga menjelekkan koin tersebut. Kecuali mungkin dari kalian setelah menjelekkan kalian bakalan cut loss, ya itu terserah aja gitu ya. Tetapi sekali lagi disclaimer ya, gue tidak berpihak kemanapun. Di sini posisi gue netral ya. Dan yang telah disampaikan oleh developers koin BitGear ya di Telegram grup officialnya, ini ada beberapa poin yang akan gue jabarkan kepada kalian. Jadi yang pertama, developers koin BitGear ini telah menyatakan di Telegram grup officialnya itu dengan kata-kata the current price is already the lowest. Ya, jadi untuk harga saat ini sebetulnya harga yang sudah rendah sekali dari koin BitGear. Apakah sekarang waktunya kita masuk atau tambah buatan dari koin BitGear, itu terserah kalian ya. Gue tidak memaksa kalian dan juga gue tidak menyuruh kalian untuk bertambah muatan dari koin BitGear. Tetapi untuk gue sendiri, gue pasti bakalan tambah muatan. Ketika orang-orang panik dari koin BitGear, gue tetap tambah muatan. Dan di sini pun ada sekitar 3 kali pembelian dari bulan lalu sampai dengan bulan sekarang. Tepatnya di tanggal 3 bulan 5, tanggal 10 bulan 5, dan hari ini tanggal 12 bulan 6 tahun 2023, gue baru saja serok dari koin BitGear. Tapi sekali lagi, bukan berarti dengan gue serok kalian harus ikut-ikutan serok dari koin BitGear. Konsepnya tidak seperti itu ya. Jadi gue hanya membuktikan aja bahwa gue memiliki suatu kepercayaan dari koin BitGear. Suatu saat nanti koin BitGear ini bakal memberikan suatu keuntungan untuk gue sendiri dan juga buat teman-teman semua yang masih percaya terhadap project dari koin BitGear. Dan untuk poin yang kedua yang telah disampaikan oleh developers koin BitGearBrice di dalam Telegram group officialnya adalah, as human, we can only make prediction based on the present situation.
Jadi maksudnya seperti apa? Yang telah disampaikan oleh developers koin BitGear ini adalah, sebagai manusia kita hanya bisa membuat prediksi berdasarkan situasi saat ini. Memang benar banget yang sering sekali gua katakan bahwa prediksi itu hukumnya tidak pasti ataupun sifatnya itu tidak pasti. Bahkan mungkin kebenarannya itu hanya sekitar 20 sampai dengan 30%-an aja, dan potensi kegagalannya dalam sebuah prediction adalah 70%. Karena gua sendiri tidak percaya dengan yang namanya prediksi, baik dari koin BitGear ataupun koin manapun. Dan selain itu pun developers koin BitGear ini telah mengatakan bahwa rencana kami saat ini adalah membakar 99% pasokan, dan bahkan dia juga tujuan akhirnya itu supaya bisa menjadikan project crypto kami salah satu dari 10 top cryptocurrency teratas by data coin market cap. Itu adalah salah satu tujuan utama dari developers koin BitGear. Suatu saat nanti koin BitGear ini akan mencapai top 10 cryptocurrency teratas dunia. Tapi entah waktunya kapan, apakah itu bisa tercapai atau tidak, ya di sini kita hanya bisa mengikuti perkembangan dari project koin BitGear Bryce. Dan untuk di poin yang terakhir yang telah disampaikan oleh developers koin BitGear Bryce di Telegram group officialnya adalah, my sole responsibility is diligently on our project. Jadi satu-satunya tanggung jawab saya adalah berkonsentrasi dan bekerja dengan rajin pada project kami. Jadi memang dia akan tetap bekerja keras untuk mengembangkan dalam sebuah projectnya, yaitu koin BitGear Bryce. Dan dia juga telah mengatakan, saya akan tetap tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain dan akan tetap fokus pada tujuan jangka panjang saya. Seperti yang Anda ketahui, proyek kami mendekati hari jadi kedua bulan depan. Ya, jadi itu yang telah disampaikan oleh tim koin BitGear Bryce. Di mana bulan depan, tepatnya di bulan Juli tanggal 21, umur dari koin BitGear ini tepat masuk di umur ke-2 tahun. Jadi apakah nanti akan ada kejutan-kejutan yang lain atau tidak, ya kita sebagai investor hanya bisa memantau mengenai perkembangan dari project koin BitGear Bryce. Nah, jadi kurang lebih itu yang disampaikan oleh developers koin BitGear di dalam Telegram group officialnya koin BitGear. Dan buat kalian yang mungkin masuk ataupun join di dalam Telegram group officialnya koin BitGear, gue rasa kalian tahu ya perkembangan dan juga updatean terbaru yang telah disampaikan baik oleh tim dari koin BitGear ataupun dari developersnya koin BitGear. Dan selain itu pun di sini ada beberapa informasi yang lain mengenai koin BitGear, dan juga sebetulnya bukan hanya koin BitGear aja yang mengalami penurunan, mungkin BitGear lebih parah gitu ya dari beberapa portfolio kalian dengan beberapa aset yang kalian miliki. Tetapi ketika kita berpikir secara rasional dan melihat secara keseluruhan, untuk beberapa altcoin itu pun sama sedang mengalami floating loss. Dan gua rasa buat kalian sebagai investor, kalian juga udah paham ketika kita berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Yang pertama itu high risk, yang kedua adalah sifatnya itu fluktuatif. Jadi kita tidak bisa memprediksikan harga dalam satu detik. Harga dari salah satu project ataupun salah satu koin itu akan naik turun. Ya, jadi tergantung si buyer dan juga si seller, kira-kira mana yang mendominasi. Dan yang telah diupdate oleh salah satu media yaitu blockchainmedia.id, di sini ada salah satu investor Bitcoin. Perusahaan ini merugi setara 8,74 triliun rupiah. Di sini pun kita bisa menyaksikan yang gua katakan tadi, bahwa sebetulnya terjadi penurunan harga itu bukan hanya dari koin BitGear aja. Termasuk dari Bitcoin pun ini mengalami penurunan ya. Tapi mungkin di sini kenapa values atau floating loss-nya ini cukup tinggi sampai dengan 8,74 triliun rupiah. Karena orang tersebut mungkin investasi di Bitcoin dengan nominal yang cukup besar. Makanya dari Bitcoin mengalami penurunan sekitar 5 sampai dengan 10% aja kerugian atau floating loss-nya ini bukan kerugian ya, tetapi floating loss mencapai 8,74 triliun. Kira-kira siapa orang tersebut yang telah mengalami floating loss sampai 8,74 triliun rupiah? Mungkin untuk gua sendiri gua udah stres ya, bahkan gua juga kapan bisa memiliki uang sebanyak ini, yang nggak tahu ya, nasib tidak ada yang tahu. Semoga saja suatu saat nanti kita semua bisa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup banyak dan bisa memiliki banyak uang. Kan itu harapan kita semua, kenapa kita berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Nah, jadi orang tersebut adalah MicroStrategy. Jadi perusahaan MicroStrategy yang kini memiliki jumlah Bitcoin terbesar di antara perusahaan publik lainnya telah mengalami penurunan nilai dalam portfolionya. Bitcoin News melaporkan statistik terbaru menunjukkan bahwa nilai portfolio Bitcoin perusahaan tersebut mengalami penurunan sebesar 14% pada akhir pekan kemarin tanggal 11 bulan 6 tahun 2023. Nah, jadi yang mengalami floating loss sekitar 8,74 triliun rupiah adalah perusahaan MicroStrategy ataupun Michael Saylor.
Karena yang kita tahu, salah seorang Michael Saylor ini adalah salah satu pemilik Bitcoin yang cukup banyak sekali ya dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang lain. Nah, jadi seginilah total floating loss yang Michael Saylor alami saat ini, sekitar 8,74 triliun rupiah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.